Jilid 5. Perasaan baru mulai. Saya dulu pernah diajak ngisi di Jakarta 2 hari. Kayak gini 2 hari. Pesertanya sama. Alhamdulillah hari kedua ndak ada yang lari. Saya ndak tahu kalau ini ada hari kedua ini wongnya balik nih pura nih. Ya ini jilid kelima, insya Allah banyak pengetahuan yang baru terkait misalnya tentang, nanti ada kita coba. Halaman pertama jilid kelima ini mudah karena ini hanya menjelaskan cara membaca wakaf. Tadi kan belum ya. Jadi mulai baru halaman 5 ini diterangkan cara membaca wakaf. Kaidah umumnya cara baca wakaf itu apapun harokatnya dibaca sukun. Nggih, niku gampange ngoten. Apapun harokatnya dibaca sukun. Nggih. Rahimun, rahim. Mukminuna, mukminun dan seterusnya. Nggih. Kecuali kalau akhirnya berupa alif halaman 6. Akhirnya berupa huruf mat atau memang sudah sukun, maka ya tidak usah dibaca. Ya wanyan aslinya sukun, ya tetap sukun. Wadduha, ini akhirnya apa? Mat atau alif, berarti ya dibaca sesuai matnya. Artinya tidak ada perubahan. Halaman 8. Kalau akhir kalimat fathatain atau tanwin, maka bila diwakaf dibaca fathah panjang. Aliman, alima. Yeah. Halaman 10. Ini kita percepat mawon. Jika akhir kalimat berupa huruf yang qalqalah atau hamas, maka qalqalah atau hamasnya harus kelihatan. Niki perlu dipraktekkan. Ahadun nggih. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Monggo. Qul hu langsung fasawwahunna sab'a samawat. Bibabil Harut wa Marut. Laula unzila alaihi malak. Yufaku anhu man ufik. Kemudian halaman 13, jika tak marbutoh cara wakafnya menjadi ha. Oke, tadi sudah kita singgung, harus tepat ha, jangan khosyi'ah, jangan khosyi'ah dan seterusnya. Saya kira sudah jelas ya. Kemudian halaman 15. Hamzah fathaten jika diwakafkan menjadi fathah panjang walaupun akhirnya tidak ada alif. Ma'an jadinya ma'a. Jadi dibaca panjang dua harokat. Fa'anzalna minas sama'i ma'a. Monggo fa'anzalna. A itu dua harokat. Begitu juga dengan illa du'a awanida a, itu juga 2 harokat. Termasuk yang bawah lagi wassama
binaa. Itu juga 2 rakaat. Kemudian lanjut halaman 16. Nah, ro ini agak sukar. Ro ini ada yang harus dibaca tafkhim, ada yang harus dibaca tarkik, ada yang boleh tafkhim, boleh tarkik. Makanya ini kadang menjadi soal tes ketika masuk pondok. Kaidahnya ngeten yang bawah niku, jika huruf akhir berupa ro, maka dan sebelumnya berupa kasroh atau ya sukun, maka ro-nya dibaca tipis. Okay. Dan jika sebelumnya berupa fathah atau dhammah, alif atau waw sukun, maka ro-nya dibaca tebal. Contoh, fa'anzir itu tipis namanya. Fa'anzir. Kalau tebal, fahjur. Fahjur itu namanya dibaca tebal. Coba kita baca nanti dengan ikuti. Ya ayyuhal muddatsir. Monggo. Itu ro sukun atau waqaf dari sukun, sebelumnya ada kasroh maka tipis muddatsir. Fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, niki tebal. Warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Langsung lo lompat yang tebal mawon. Fa idza nuqira fin naqur. Kalla wal qamar. Wal laili idz adbar. Was-subhi idza asfar. Innaha la ihdal kubar. Nggih, pun niku ketika ro di akhir kalimat cara bacanya ngoten. Jadi tafkhim atau tarkik. Kemudian halaman 18 ini mengenalkan tanda-tanda wakaf yang banyak digunakan di Indonesia, ada 6. Nggih. Niku bisa baca sendiri. Kemudian nggih. Ini lebih mengenalkan halaman 22. Ini kalau ada 2 huruf sama, nggih, niku bacanya seperti satu huruf yang dibaca tasydid atau dinamakan idgham mutamatsilan. Wa qad dakhalu niku sama dengan wa qad dakhalu, bacanya kayak tadi itu. Kanat ta'malul khaba'is. Kanat itu tak itu tadi sifatnya apa? Hamas. Tapi ketika seperti ini hamasnya itu tidak kelihatan. Kanat tak. Jadi bukan kanat ta'malu. Nggih. Jadi kanat ta'malu. Jadi dia seperti huruf yang ditasydid. Maka di bawah diterangkan jika diidghamkan sifat qalqalah dan hamasnya hilang. Wa qad dakhalu, asalnya begitu nggih, wa qad. Tapi karena ini dia bertemu dengan dal, sesama huruf dal, maka wa qad dakhalu. Faqul nadrib bi asaka. Jadi bukan faqul nadrib. Halaman 23. Wawu mat bertemu wawu dan ya mat bertemu wawu mat bertemu wawu, ngoten nggih. Dan ya mat bertemu ya tidak boleh dibaca idgham. Amanu wa amilu fi yaumin. Jadi tidak amanu wa amilu fi
yaumin, bukan ngoten. Karena yang satu wawu mat, yang satu wawu huruf biasa. Kemudian halaman 24. Ini dinamakan idgham mutajanisain. Lam ro idgham mutaqariben. Mohon maaf. Lam sukun bertemu ro maka dibaca idgham atau lamnya hilang menjadi ro dinamakan idgham mutaqariben. Qur rabbi, qul rabbi menjadi qur rabbi. Wa qur rabbi zidni ilma. Kemudian kalau dal sukun bertemu tak maka dibaca idgham dinamakan idgham mutajanisain. Jadi kalau lam bertemu ro dinamakan idgham mutaqariben, kalau dal dengan tak mutajanisain. Selanjutnya halaman 26. Ini mengenalkan ciri khas tulisan Rasm Utsmani. Coba kita baca dulu. Minkum mayyuridu. Monggo. Nggih. Temriki nun tidak diharokati. Mim tidak diharokati. Nun meneh mboten wonten harokate, kemudian ya terakhir tidak ada harokatnya. Menurut Al-Quran yang memakai Rasm Utsmani, wawu dan ya yang dibaca mat, juga mim dan nun yang dibaca dengung atau idgham tidak diberi harokat sukun, artinya dikosongi. Minkum, ini nunnya dibaca dengung, maka tidak ada harokatnya. Kum, ini mim bertemu mim, idgham juga. Mimnya yang awal tidak diberi harokat, tapi yang kedua diberi tasdid. Kemudian mayyuridu man, ini nunnya tidak diberi harokat, menunjukkan nun itu berarti idgham. Kemudian yurid, ya yang kedua ini tidak diberi harokat, menunjukkan ya-nya adalah huruf mat, jadi bukan ya hidup. Kita baca yang bawah-bawah itu juga semuanya begitu. Kalau wawu bukan huruf mat ada harokatnya. Misalnya lau kanu, lau itu ada harokat sukunnya. Tapi kalau yang huruf mat, wawu maupun ya itu tidak diberi harokat. Ini ciri khas Mushaf Utsmani, pakai Rasm Utsmani. Kemudian halaman 27. Di dalam Mushaf Utsmani itu tidak ada harokat panjang. Tidak ada harokat panjang. Yang ada fathah kemudian diikuti alif kecil. Coba kita lihat yang atas hadhihi. Ini kalau ditulis di Rasm Utsmani itu ha fathah biasa, kemudian diikuti ada alif kecil setelahnya. Zihi, ha juga tidak ada kasrah panjang, tapi kasrah biasa diikuti ya kecil. Itu kalau di Rasm Utsmani, jenengan silahkan cek di Mushaf Madinah, paling mudah. Jadi coba kita baca atau kita lihat wa inna lanahnu nuhyi, bacanya panjang. Nuhyi, meskipun setelah yi tidak ada ya yang gede, tidak ada, tapi itu ada ya kecil menunjukkan dibaca panjang. Wa numitu wa nahnul wa, setelah wawu tidak ada alif gede, tidak ada, tapi ada alif kecil menunjukkan dia dibaca panjang. Kullun amana billahi, billahi itu tetap fathah biasa. Wa malaikatihi, nah, hi. Wa mala nggih ngoten, wa mala lam itu fathah biasa kemudian diikuti alif kecil terus ada tanda panjang. Ikatihi ya kecil, wa kutubi wa rusul dan seterusnya. Jadi ini mengenalkan ciri khas daripada Mushaf Rasm Utsmani. Kemudian halaman 28. Penulisan hamzah pada Rasm Utsmani. Coba kita perhatikan. Lafal yang pertama al-akhiratu. Ini kalau kita nulis biasa ketika panjang
ketika kita memanjangkan hamzah atau alif, bentuknya atau kita menulisnya itu pasti kepala hamzah itu atau kepala ain itu tepat di atas alif kemudian ditambah harokat panjang. Tapi kalau tulisan Rasm Utsmani ini yang sama dengan yang kedua ini, al-akhiratu. Jadi hamzah itu kepalanya tidak tepat di atas alif tapi agak geser ke kanan. Kemudian alif itu harokatnya biasa. Al-akhiratu. Kalau di Mushaf Utsmani itu hamzah tepat di atas alif niku malah dibaca pendek. Tuh al-ahadisa. Maka coba kita lihat wa ammal akharu panjang. Fayus labu fatakulut dhairu mir ra'sih. Kemudian bawahnya zalika jazaohum bi annahum kafaru. Panjang bi ayatina. Jadi kalau hamzah panjang itu dia tidak bertempat tepat di atas alif tapi sebelumnya dan tidak menggunakan fathah panjang. Di bawahnya banyak contoh-contohnya. Kemudian halaman 29 ini sama kayak tadi, intinya membacanya harus moncong atau agak tafkhim, tebal. Agak memoncongkan bibir azharu. Selanjutnya halaman 31. Ra sukun yang didahului kasroh dibaca tipis dan ra sukun yang didahului fathah atau dhammah dibaca tebal. Ini sama kayak tadi, tapi coba kita baca meleh sedikit. Kama arsalna fikum, monggo. Lasyir zimatun qalilun. Fasalli li rabbika wanhar. Wa qulun zurna. Selanjutnya halaman 33. Niki cara membaca waqaf. Masih cara membaca waqaf. Jika huruf sebelum akhir berupa alif, wawu atau ya yang dibaca sukun, maka bila diwaqafkan dibaca panjang 2, 4 atau 6. Kalau len tadi itu di awal kita mengenalnya madlin. Ini boleh 2, boleh 4, boleh 6. Min khaufin boleh min khauf. Min khauf, min khauf, min khauf. Niki boleh dibaca 2, 4 atau 6. Begitu juga dengan mad arid li sukun ya. Maliki, di bawah ada contoh maliki yaumiddin. Boleh maliki yaumiddin. Boleh maliki yaumiddin 6. Jadi 2, 4 atau 6. Cuma ketika jenengan membaca Fatihah misalnya, niki harus konsisten. Jika di awal Bismillahirrahmanirrahim di awal 4, maka sampai waladhdallin nek saged 4. Kalau sudah 2 semuanya. Jangan dioplos. Niki cara membaca akhir ayat. Halaman 35. Nah, ini bagi yang belum mengenal bentuk-bentuk tanwin kenapa beda-beda. Di dalam Rasm Utsmani itu tanwin macam-macam. Coba kita perhatikan yang paling atas. Rihun fiha azabun alim. Rihun tanwinnya ngoten bentuknya. Kemudian azabun alimun. Di bawahnya lagi
Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun tanwinnya malah bentuk dhammah biasa, hanya ada mim kecil. Kemudian bukmun tanwinnya bentuk ngoten niku. Terus umyun tanwinnya dhammah tumpuan double atau dhammah double. Kenapa niki alasannya apa beda-beda? Niku di bawah diterangkan. Yang dibaca izhar bentuk tanwinnya kados ngoten niku. Nggih. Tanwinnya itu kalau fathah nggih niku garis yang atas dengan yang bawah niki simetris. Napa podo jejer. Disebut tanwin murakkab tersusun, nggih. Artinya susunannya rapi. Yang kasroh juga begitu, tanwin kasroh. Nah, bentuk yang domahnya ngeten, kemudian ada waw terbalik ya kayak gitu. Untuk yang dibaca ikhfa, tanwin fathahnya itu antara garis yang atas dengan bawah niku tidak sejajar tapi rogok geser. Disebut tanwin murattab. Maknanya rattaba yurattibu, namanya tertib, artinya diurut. Jadi tidak sejajar tapi murattab. Kemudian untuk yang dibaca iklab, cara menulis tanwinnya itu harokat biasa, kemudian ditambahkan mim kecil. Kalau fathah ya fathah, kemudian mim kecil, kasroh, mim kecil, dhammah, mim kecil. Ini menunjukkan bacaan yang berbeda-beda. Kalau yang tidak tahu mungkin tanwin akeh-akeh ge apa? Variasi. Ben gak bosen. Ternyata ada alasannya dan merupakan tanda dari sebuah bacaan. Oh, kalau bentuknya seperti ini berarti izhar. Kalau ini berarti ikhfa atau idgham. Kalau begini berarti iqlab. Kemudian halaman 36. Niki cara membaca waqaf huruf yang tasydid. Watabba, nggih, watabba. Niki kan tasydid, berarti namanya tasydid ditekan dulu baru dilepaskan. Kalau kebetulan huruf itu qalqalah maka harus tampak qalqalahnya. Kalau hamas harus tampak hamasnya. Watabba, watab, monggo. Lahu da'watul haqq. Mimman huwa minha fi syak. Jadi ditahan dulu karena tasydid kemudian dilepas. Fi ghayabatil jub. Jangan jubbe. Jub. Jadi tahan dulu. Jub. Mawaqitu linnasi wal hajj. Monggo. Wal hajj. Hajj. Wahum lakum adu. Wala azabul akhirati asyaq. Bal hum adall. Al-Qassamiri. Jadi ditekan samiri kayak samiriyu tapi enggak jadi yu. Samiri fi yaumi nahsim mustamir. Fanabadnahum fil yam. Iyattabi'una illa dhann.
halaman 39. Sekarang kalau ada dua huruf yang mati, kalau tadi kan tasdid, sekarang ada dua huruf yang mati, bagaimana cara membaca wakaf? Jika huruf sebelum akhir dibaca sukun, maka bila diwakafkan huruf akhir tetap dibaca, dan huruf yang sukun jangan dibaca seperti pepet. Terus mim ba'du itu kalau jenengan wakafkan berarti ada dua huruf yang sukun, dua huruf mati. Bagaimana? Dua-duanya harus terbaca. Kalau yang akhir, kalau sifatnya qalqalah juga harus muncul qalqalahnya, kalau hamas juga harus muncul hamasnya. Misalnya mim ba'du, mim ba'd, mim ba'd. Jadi kayak ba'ad tapi dipercepat, bukan ba'ad. Mim ba'd, monggo. Mim ba'd. Termasuk kalau sambutan amma ba'd, jangan amma ba'du. Kan sudah diajari cara membaca wakaf. Amma ba'd. Jadi bukan amma ba'du. Wa qalu qulubuna ghulf. Famasaluhu kamasalil kalb. Kalb ada qalqalahnya. Kamasalil kalb. Wa ma huwa bil hazl. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dzalikum fisq. Jadi memang ada yang membaca fisq, tapi kalau saya beberapa kali ngaos dengan Abah itu selalu fisq. Dzalikum kayak fisq tapi cepat ini. Dzalikum fisq. Coba dzalikum fisq. Wa aklihimus suhat. Jadi taknya, hamsnya tetap kelihatan. Wa aklihimus suhat. Wa asalna lahu ainal qitb. Ini roknya tafkhim. Ainal qitb. Ainal qitb. Kalau di slow motion ainal qitb. Jadi moncong dulu, tarik, moncong lagi, tarik, moncong. Wa asalna lahu ainal qitb. Famas taisara bil hadi. Famas taisara minal hadi. Jadi kayak mau hadi tapi enggak jadi yi. Hadi gitu loh. Qala kam labisat. Enggak kedengaran. Hamesnya enggak kedengaran. Tak ini kan hames, jadi harus kedengaran. Qala kam labih. Kalau di slow motion ya, labisat, kira-kira begitu. Tapi jangan set. Qala kam labisat. Hamesnya dipangan sa ya. Ya, pokoknya hamesnya harus kelihatan. Kemudian terakhir qul amara rabbi bil qisth. Bil qisth. Nggih, tadi ainal qitr niki boleh tafkhim boleh tarkik roknya. Niku wonten nggih. Ainal qitr. Kalau tafkhim berarti terakhir niku ketika wakaf ro moncong, ainal qitr. Kalau tarkik tipis, ainal qitr.
Kiter itu iter. Jadi to itu kan agak moncong karena dia tafkhim, kemudian ditarik ainal iter. Pokoknya boleh tafkhim, boleh tarkik. Kalau tafkhim itu agak moncong, ainal qitur. Kalau tarkik tipis berarti biasa mawon. Halaman 44. Masih tentang rok lagi. Kalau rok di huruf berada di akhir kalimat, kemudian huruf sebelumnya dibaca sukun. Nggih. Ini di akhir kalimat ada 2 huruf sukun ketika wakaf. Nggih. Tapi sebelum rok ini sukun semuanya. Maka bagaimana cara membaca? Apakah tafkhim, apakah tarkik? Caranya membaca dilihat harokat sebelum huruf sukun. Wala bikron, roknya terakhir, sebelum akhir ada kaf sukun. Dilihat huruf harokat sebelum kaf, berarti harokat kasroh bikr. Kalau kasroh berarti dibaca tarkik tipis. Kalau fathah berarti tebal. Wala bikr. Jadi ini karena kasroh, baknya kasroh berarti tipis. Wala bikr. Wal fajur. Kalau tafkhim wal fajur. Okay. Coba kita baca. Wala bikr. Wal fajur. Monggo. Wal asri innal insana lafi khusr. Langsung lo potong. Wa tawasau bis sabr. Tafkhim nggih. Wa harsun hijr. Wa harsun hijr. Ini karena kasroh, haknya berarti tarkik. Fama sa'altukum min ajur. Bil kufur. Ya karena kaf ini dhammah berarti tafkhim. Bil kufur. Ma ji'tum bihis sihr. Wa ma yuhlikuna illad dahr. Nggih. Halaman 46 coba dibaca bareng-bareng. Ini terakhir. Surah neh nggih. Muga-muga mboten kapok nggih. Ngaji Quran kok kapok niki kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halaman 46 kita baca bareng-bareng, kemudian kita tutup bersama-sama. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samudu bin nuzur. Innaha annahu nggih, konangan sing kudu mulai, sing gak gunae mboten diwaca. Au kazulumatin, dengungnya 2, dengung nggih. Coba au kazulumatin. Au kazulumatin fi bahril lujji yaghshahu mauj. Yauma
Rabbana arinal ladzina adallana minal jin. Nah ini satu, arinal ladzaini bukan ladzina ya. Yang kedua, minal jinni wal ins. Jadi hunnah dulu baru sinnya. Minal jinni wal ins. Monggo minal. Terus hatta terus wakhud dot nih ya, kalau kasih catatan terakhir fadrib. Jadi bukan fad, dot itu bukan kol-kolah. Jadi tidak ada pantulannya. Fadrib bihi wala tahnas. Monggo. Monggo terus qila. Wa barakatin. Seratus. Alhamdulillah husnul khotimah ya. Demikian ngaji kita yang doa pada sejak pagi sampai sore kali ini. Mudah-mudahan benar-benar menjadi bukti kita, cinta kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita sendiri juga orang lain di sekitar kita. Dan terakhir saya apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya.